Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Ardiansyah. Saya dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Program Studi Sistem Informasi, mata kuliah Metodologi Penelitian. Iya, kali ini saya akan membahas tentang proposal yang saya buat, yang telah saya rangkum di PowerPoint, yaitu yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Jam pada Toko Permata Indah Tigo Kabupaten Indragiri Hilir berbasis web. Ya, untuk yang pertama ada latar belakang. Itu untuk bab 1. Semakin berkembangnya teknologi informasi sekarang ini membuat banyak bermunculan perangkat-perangkat teknologi informasi. Hal ini sering dikaitkan dengan perkembangan komputer yang semakin hari semakin mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari pemanfaatan teknologi komputer dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, perkantoran, industri, hiburan, dan usaha. Toko Permata Indah Tigo adalah salah satu toko yang menjual berbagai jenis dan merek jam di Tembilahan. Dalam melakukan pemasaran produk dan layanannya, Toko Permata Indah Tigo menggunakan cara sederhana karena masih belum memiliki sistem informasi penjualan berbasis web, sehingga penjualan masih belum maksimal, sehingga sering terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan. Rumusan masalah. Untuk bagian rumusan masalah ini ada masih untuk bab 1. Dengan masalah yang dihadapi oleh Toko Indah Permata Tigo ini, maka diperlukan sistem informasi berbasis web sebagai sarana untuk mengembangkan bisnis penjualannya serta untuk menunjang media promosi dan informasi tentang produk yang akan dipasarkan. Hal ini sangat penting dilakukan karena dengan adanya sistem berbasis web dapat membantu memudahkan kendala yang dihadapi oleh Toko Permata Indah Tigo Tembilahan. Sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian masih untuk bab 1. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sistem informasi terkomputerisasi yang berbasis web yang meliputi katalog produk, transaksi, penjualan, dan pembuatan laporan. Diharapkan dapat meningkatkan omset dari penjualan jam tangan di Toko Permata Indah Tigo. Lalu sini ada relevansi penelitian terdahulu. Ini untuk bab 2 di bagian studi literatur. Persamaan penelitian pada Toko Permata Indah Tigo, penjualan batik berbasis web pada toko batik GTA Pekalongan, penjualan mobil Suzuki di dealer Bagan Batu. Ini adalah sama-sama yang berusaha menjelaskan pentingnya pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan distribusi, serta variabel terkait keputusan penjualan dan pembelian. Selain itu, metode penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang sama. Jadi relevansi penelitian terdahulu ini bagaimana kita membuat persamaan pada beberapa toko penjualan. Jadi di sini kita menaruh persamaan penelitiannya. Lanjut. Di sini ada metodologinya.
Menurut Abdul Qadir 2022, SDLC merupakan metodologi klasik yang digunakan untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan sistem informasi. Metodologi ini mencakup sejumlah fase atau tahapan-tahapan analisis sistem, dimulai karena adanya permintaan terhadap sistem baru. Jadi ini adalah metodologinya untuk bab 3. Di sini metodologinya memakai SDLC. Di sini juga sudah ada metode untuk SDLC-nya. Dari pertama bisa dilihat dari analisis sistem, lalu ke desain sistem, lalu ke implementasi sistem, yaitu persiapan jika sudah selesai didesain. Tahapan terakhirnya adalah operasi dan pemeliharaan. Setelah metodologi pada SDLC, di sini juga ada metodologi pada diagram use case. Diagram use case ini juga berfungsi untuk mengetahui fungsi apa yang digunakan dalam penjualan barang. Kita bisa lihat di sini use case diagramnya. Susunannya pertama untuk konsumen agar bisa input data diri. Lalu setelah input data diri, kita bisa melihat data-data yang telah diisi oleh konsumen. Setelah itu baru bisa login. Setelah login, baru konsumen bisa untuk menginputkan data barang. Setelah menginputkan data barang, muncul di sini untuk data barang yang telah diinput oleh konsumen. Lalu setelah muncul data barang yang telah diinput oleh konsumen, lalu konsumen bisa menginputkan data pembelian. Setelah konsumen menginputkan data pembelian, muncul data pembelian yang telah diinput oleh konsumen tersebut. Lalu di sini juga untuk admin bisa login langsung untuk melihat data-data yang telah diisi oleh konsumen atau yang telah konsumen beli. Berikut metodologi untuk SDLC dan juga use case diagram pada proposal yang telah saya buat. Sekian dari presentasi saya. Jika masih ada kekurangan atau kesalahan pada kata-kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.